Kiat-kiat sukses. Ya Allah, kita ngomong kiat-kiat sukses udah kayak mau masuk PNS. Harus ada tips and trick. Kudu belajar, kudu ini. Padahal makan kiat-kiat sukses itu adalah duit. D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhtiar, T-nya tawakal. Anjay. Gue Yudi, selamat datang di Dami Podcast Indonesia. Selamat datang di Doni Podcast. Di sini kita selalu happy, ngomongin semua yang seru. Ayo gabung dan nikmati. Topik santai gak bikin boring, ngobrol asik tanpa drama, tertawa pas walau daring. Sambut kamu setiap update-nya. Dalam podcast edisi ke berapa sih kita? Bangsat masih aja. Gak usah dihitungin apa sih, jelas. Gua ini loh, gue sampai lupa loh edisi ke berapa loh. Minggu kemarin aja belum selesai ditanya. Gua ini ini rilis berarti kemarin udah rilis dong, kocak. Enggak. Coba. By the way, kok mau nanggepin opening Yudi dong? Apa? Tadi apa? Duit kan, ya kan? Ya. Doa, usaha, ikhtiar. T-nya gue pikir tanu tuh. Aduh. Wuhu. Tangannya Nusa kan maksudnya. Hah? Ini Nusa kan. dan Rara, tangannya Nusa. Iya. Nusa dan Rara. Betul. Nonton Nusa dan Rara kan? Iya. Tahu berarti harusnya. Iya, tahu. Tanu itu ini kan Pak Tanu kan? Pak Tanu maksudnya kan. Majak Tanu tuh yang nanemin padi. Iya. Pak Tanu betul. Betul. Katani. Betul ya. Tanu tuh biasanya yang ada di kulit putih-putih tuh, tanu. Panu. Iya, apa jokes gini nanti kalau Kevin Oven nggak keluar nih. Heran. Oh itu sebetulnya kayak gitu kan jokes ya sukses sebetulnya sih Mas. Iya, betul. Sukses. Anyway, welcome back to Sukses di industri gitu kan maksudnya. Baik. Welcome back to the podcast. Ya, apa ya? Gue tadi bilang apa? Lupa kan gue. Seperti biasa, gue katanya edisi ke berapa? Edisi ke-2 sekian seharusnya. 24 sekian, 25 sekian. Nggak tahu lah. Dan kali ini kita bertiga dan masih menunggu Aquam kembali. Ya, Aquam lagi sibuk soalnya. Lagi tur dia. Tuh ya. Mantap. Tuh. Semenjak jadi runner up Jebret Media, ternyata itu membuka pintu rezeki. Alhamdulillah. Bagus dong. Bagus. Ya kan. Dia masih mengeluhkan tentang lowongan kerja. Nah, ya. Ingat Wah, kan cuma sementara, jadi harus cari terus gitu. Betul. Karena kan pada dasarnya manusia itu harus anti kemapanan, betul. Bukankah begitu, Yud? Aduh. Capek banget ya. Ya kan. Bener. Harus tetap ada jiwa-jiwa pang yang ada di sini. Bener. Harus ada jiwa pang. Buktinya ibu kota negara saja belum selesai, tapi sudah mau 17-an. Anti kemapanan. Bener. Kadang pang itu modelnya kayak kita loh. Pemuda urak pang itu modelnya kayak kita. Pemuda urakan namun kreatif gitu. Oh iya, betul. Gua seneng Yudi mode begini. Mode main aman karena lagi seminar. Dan gitu dong. Ini biar jadi guru. Gerak. Aduh. Aduh. Tapi memang dari dulu aman terus kan Yudi kan. Oh iya, aman. Yang Aman. satu ini justru ada berita menarik, guys. Betul. Ada berita menarik. Ada seorang wanita yang menabrak di Pekanbaru sih, di Riau. Seorang wanita menabrak pemotor sampai meninggal, ibu-ibu pemotornya. Mobilnya
Toyota Reze. masalah ya. Guys, Yang Nah, wanita ini gosip-gosipnya Norman mau beli tuh, gosip-gosipnya. matamu. nggak apa-apa kan? Wanita ini Hamil ternyata gitu. ini Apa? pulang dugem dan lagi high. Dia pakai sabu. Oh, lagi Yang kenceng di tuh. video terbaru dia bilang kalau sabunya baru pakai malam itu doang sih. Katanya dipaksa, kata dia. Katanya dia Oh, paksa. cengkokin. Dicekokin, dicekokin mah, kata dia. suara dangdut. Coba dong kayak gitu. Iya. Dicekokin dengan sukarela ya. Mau aja gitu, mau aja. Nah, terus ya mereka singkat cerita keluarganya perempuan ini awalnya dia bilang jangan kasih keluarga saya, biar aja saya yang ngurus, ini tanggung jawab saya. Kata keluarga yang almarhumah marah, terus keluarga kita tahu, kalau misalnya tahu, lalu keluarganya yang si wanita ini mau minta maaf ke keluarganya almarhumah, tapi dan ingin diselesaikan secara kekeluargaan ya, tapi Ya. keluarga korban menolak dan diselesaikan secara hukum yang berlaku gitu. Nah, ini Dan maksudnya keluarga si wanita ini juga ternyata keluarga sederhana gitu kan. ya Karena ayahnya adalah seorang patanu gitu kan. Tani. Callback bro, kita harus main teknik komedi sekarang. ya baik. Dan korelasi dari episode sebelumnya ya, itu kenapa saya takut menjadi orang tua? Kan? Gua nggak tahu apa-apa anak gua bro. Padahal kalau kita ngomongin sabu tuh sebetulnya menyehatkan tau. Kenapa tuh? Iya, pasti lu mau ngomong sarapan bubur kan? Bagus. Enggak, bukan ya. Apa? Sabu tuh yang biasa lu lakuin di sini. Itu sabu. Sapu. Sorry. Sabu kan salad buah, jadi harusnya sehat. Bagus. Oh ya betul. Bagus. Ya kalau yogurtnya nggak ditambah gula, ya kan? Ya. Tambah sirup ya. Yo, nggak ditambah sirup. Ya. Berarti masih takut ya jadi orang tua? Apa? Masih. Kapan-kapan kita undang Awe kali ya? Gimana we? Caranya menjadi orang tua we? Iya, undang yuk. Kangen gua mau pasti dia akan memberikan kiat-kiat yang sangat baik. Ya, Sepertinya betul. lebih Dia ke pasti. nafrol sih, Mang. Anyway, kasus yang perempuan ini gue ngingetin gue sama satu kasus yang dulu terjadi, anak artis nabrak orang sampai mati di jalan tol, dan ternyata sampai sekarang anak itu sukses. Dan waktu itu dia di bawah umur. Iya, tanpa harus melibatkan, tanpa ada lagi orang yang ngungkit masalah dia dulu. Padahal itu bunuh orang loh itu. Karena kan ada yang bilang man, masa lalu ya udah masa lalu aja gitu. Iya. Karena dari masa lalu belajar ya kan. Masa lalu tuh buat learn gitu, bukan sentence. Masa lalu apa masalah lu gitu. Bagus. Beda. Masa begitu aja nggak diinget, hilang begitu aja. Tapi ya benar sih. Sukses aja benar. Betul. Soal masa lalu yang selalu diungkit kan masa lalu KKI. Iya doang. Kenapa ya KKI kena mulu ya? Karena dia tidak orang good looking di Indonesia tuh nggak dimaafkan. Gila, kasihan banget cu. Seharusnya ada satu lagi kalau gitu yang tidak dimaafkan. Siapa itu yang dulu ngeprank si Indonesia tuh dari Twitter dulu. Dia bilang dia disiksa teman-temannya. Si Audrey itu. Audrey. Oh, oke. Itu yang sampai detik ini netizen tidak memaafkan, tapi netizen tidak belajar apa-apa kan. Ya betul. Karena kan netizen itu pada dasarnya kan emang hakim gitu kan. Betul. Tapi mereka tidak belajar cara menjadi hakim yang baik dan benar gitu. Iya. Itu kenapa rakyat itu melahirkan sistem gitu loh. Ini suka nih gue. Pemerintahan suka nih gue. Ya, terus ya.
Terus, Ya kan? curang ya. Terus. Ya kan? Rakyat itu melahirkan sistem. Itu kenapa kita perlu ya kan tips-tips untuk menjadi sukses di usia muda. Seperti siapa? Hah? Seperti siapa? Seperti Putri Tanjung. Udah gak mesti ke arah sana. Udah duga. Putri Tanjung dia ini loh, dia aktif membagikan bagaimana Iya, sukses dia perusahaan, aktif loh dia. Tuh, Saya kiat-kiat berusaha sendiri sukses. gitu. Betul. Nggak seperti Maudy Ayunda. Maudy Ayunda apaan sih? Maudy Ayunda, iya kalau saya memanfaatkan privilege bapak saya memang saya yakin saya punya amini saya punya privilege. Nggak ada. Apa itu privilege? Kan? Enggak. Indonesia jadi seorang jujur. Nggak suka. Betul. Aduh. Ya kan? Itu kenapa JKT48 sekarang terkenal? Karena mereka Kenapa tidak jujur. Ada. Ayo mana Wota? Ayo Wota kalau mau menyerang saya. Kalau bisa menang sih lawan gua sih. Lanjut ya. Jadi dari sekian banyak orang gitu ya. Kemarin terakhir tuh Putri Tanjung kan, yang dia kasih bagi-bagi tips sukses gitu kan di usia muda. Ya. Loh, sekarang giliran kita nih Man. Ya, Kita juga. Aku mau bilang, daripada kalian ngikutin yang seperti itu, kita kasih nih yang lebih grassroots, walaupun gue nggak grassroots ya, menurut gue manusia ikan ini, yang Ya, lebih grassroots, lebih mencontoh tanah, bahwa untuk sukses di usia muda tuh hanya perlu nggak perlu ngikutin kayak Putri Tanjung, nggak perlu. Nggak perlu, ya kan? Terus gimana dong? Nah, kalau ingat dulu Rando kan, dia bilang kalau menjadi YouTuber, Curando. modal pertamanya apa? Rando lagi. Habis dari PWK loh Rando. Motivasi. Nah, kalau Motivasi. menurut gua nih ya, hal pertama, kalau lu mau sukses, itu lu harus temukan potensi diri lu. Yo, Passion deh. bro. Harus tahu Passion. passionnya apa yang disukai, mulai dari situ. Karena kalau tidak ada motivasi ya, cuma ada kamera, ya lu nggak akan bisa jadi apa-apa kan. Betul ya kan, lu harus menemukan potensi. Misal lu hobi makan ya kan, jadilah Nek Carlos. Iya. Ya kan, Kalau lu suka masak gitu. Apa? Kalau lo hobi nulis, jadilah Raditya Dika. Betul, jadilah Terelie. Raditya Dika. Dika Natasha, ya kan. Iya. Potensi. Jadilah siapa? Harry Potter, penulis Harry Potter. J.K. Rowling, jadilah J.K. Rowling. Ya kan? Kekayaannya bahkan melebihi Ratu Inggris, lu bayangin. Iya, jangan lupa, jadilah seperti Irion. Kan dia penulis juga. Oh iya. Tapi kan saya tidak sukses di dunia buku, ya kan? Oh iya. Sukses pakai 3 buku. Enak aja lu. Itu sukses lu. Iya, enak aja ngomong sukses. Itu definisi sukses. Bisa ngomongin. Yo, tapi definisi sukses kalau misalkan perkara duit itu tidak, Man. Iya, betul. Itu tidak, Man, Yud, ya kan? Betul. Tapi kalau kita ngomongin passion tuh terkadang orang pada berlindung di kata passion itu karena mereka tuh cuma pengennya yang gampang-gampang aja. Oh, ini kayak gini. Oh, ini passion gue nih. Oh, ini passion gue nih. Iya, betul. Karena banyak rata-rata anak sekarang tuh orang zaman sekarang lah ya, bukan anak zaman sekarang. Karena di usia kita pun kadang masih ada yang labil. Masih. Ya kan, misalkan, wah, gue pengen ternak lele nih, coba baru 2 bulan ya kan. Wah, kayaknya ini bukan passion gue kayak gitu. Itu maksud gue. Padahal kan passion itu lu ngerjain mau berat mau kagak, tapi lu seneng aja gitu. Betul. Contohnya paling mudah. Ini dari podcast nih. Suka nggak suka kita rekaman. Aduh. Betul. Yang penting passion dulu ya kan. Iya. Duit belakangan. Iya, kita nggak ngomong ini bukan passion kita kan. Yo, betul, bukan. Gongnya kapan kan kita belum tahu ya kan? Iya. Bangsat.
Orang niatnya mau ngetrol malah ngetrol diri sendiri ya. Bagus, bagus Yud. Kan biar nggak ada yang tersinggung Yud. Oh iya betul. Nah tadi kan kalau Norman udah ngomongin ya kan, yang pertama tuh harus menemukan potensi diri gitu kan. Ya. Ya. Nah, menurut gua tips yang kedua nih, kita tuh harus mempelajari usaha apa yang akan dilakukan. Bagus. Ya Contohnya, kan? Contoh, misalkan lu pengen jadi vlogger, gitu kan? Lu harus tahu cara untuk excited, ya kan? Untuk cara untuk menyapa penonton, misal kayak, yo what's up my friend? Ya kan? Lu tuh harus punya ciri khas dari awal aja harus punya ciri khas menyapa gitu kan. Jangan cuma yo halo semua, kalian lagi apa, itu tidak menarik penonton. Lu tuh harus semangat, harus antusias gitu kan. Ada signaturnya ya. Yo sama pen. orangnya udah bertobat, masih kena 2 kali. Anjir. Aduh, ya Allah. Sampai banget. Ya loh, kan banyak orang yang udah terjun gitu kan, merasa aku tahu ini itu, ternyata gagal di tengah-tengah. Contohnya nih kayak kalau dulu kan di podcast kan orang merasa suaraku bagus, aku harus membuat podcast. Terus buat podcast, kok sepi ya? Kok gini ya? Ya salah sendiri gitu loh. Karena lu tidak mempelajari ternyata podcast itu butuh bumper. Podcast itu editing audio dulu ya. Dulu editing audio yang bagus. Podcast itu ternyata butuh pemikiran yang lebih luas gitu kan. Butuh topik. Iya, butuh topik. Podcast perlu kamera. Enggak anjir, enggak. Mic aja. Enggak. Audio. Enggak. Gue ngikutin kata-kata itu Om Deddy. Perlu kamera. Itu. Enggak. Gue setuju menurut enggak. Podcast Mas aja bikin YouTube showcase Mas anjing. Iya bener. Podcast jadi showcase Mas lo. Yang di podcast hiatus kan? Di YouTube ya. Enggak, ya gue nggak tahu sih hiatus apa enggak. Cuman intinya ya untuk di audio ya di podcast Mas. Ya kalau buat di YouTube-nya ya showcase Mas. Pokoknya audio yang di audio di Spotify, podcast Mas tuh hiatus. Berhenti. Oh ya. Di mereka beralih ke YouTube. Jadi kayaknya udah, tapi ganti nama. Spotify udah selesai. Iya. Gitu. Jadi pelajarin tuh. Jangan seperti kami dulu terjebak di Spotify tidak memperhatikan gasut-gasutnya. Sebenarnya bukan kami sih, Man. Lu aja gitu. Aduh. Kan gua sama Yudi kan udah ngomong dari lama gitu. Ini kita tidak bisa di sini terus gitu kan. Tapi iya parah banget Spotify. Kenapa Spotify tidak memperhatikan gasut-gasutnya ya? Iya, memang betul, Kak. Ya, sebetulnya gue bukan gimana-gimana ya. Kata Ion benar berkembang. Cuman kan dari berkembang ini ada poin ketiganya. Apa tuh? Kita harus punya modal. Wah, gila, modalnya bagus. dari mana? Kan nggak segampang itu. Enggak dong, itu beda. Itu kan anjir. Gimana nyebut ini sih? Itu kan yang tren-tren itulah. Modalnya tuh kadang cuma tren. Kan kita lagi ngomongin podcast kan? Iya kan? Iya. Kita harus ngikutin tren. Ya. Gila, sapuan gua mantep banget nggak? Bagus. Modalnya jualan Bitcoin. Modal. Kayak ini siapa? Si Ghazali dong. Siapa sih? Yang jual foto. Oh, siapa? Ya itu. Ghazali. Kan? Itu modalnya ya waktu dia dan kamera gitu. Betul. Jadi NFT. Betul. Makanya gue rada nggak setuju sama motivator yang kan kadang ada motivator yang itu ya kan, yang bilang kalau kita tuh nggak perlu modal gitu yang penting lu mau aja dulu. Nah, kemauan lu aja itu sebenarnya sudah modal. Iya. Banyak anjir yang diinvest waktu. Betul. Terus lagi. Yang paling ini waktu deh, kan mungkin ada kerjaan atau apa kedua.
Lu bikin podcast juga harus punya mic yang proper, terus juga kamera juga harus yang proper. Minimal bukan masalah. Udah yang penting ya seadanya aja. Ya enggak, seadanya juga enggak yang kerusak juga. Kameranya enggak yang baru Betul. juga. Lu mau bikin 3GP kan enggak kan? Waduh, 3GP. Beda. Nggak tuh, anak Iya. Gen Z mana ngerti 3GP. Yud, gue kasih tahu. Enggak ngerti ya. Anak Enggak Gen ngerti Z ya. aja, anak Gen Z itu udah nggak ngerti pinjem. Ada obeng nggak? Ada dongkrak nggak? Itu yang gitu-gitu udah nggak ngerti tuh mereka tuh. enggak ada. 3GP kan. Yud. Betul. Kurang tofu. Enggak. Malu Apa? bertanya sesat di jalan tuh mereka udah nggak ngerti peribahasa Nggak itu. ngerti. Ya kan? Karena mereka sudah malu-maluin. Nggak sih, Nah, kalau gitu. mereka lebih Apa? seneng nyasar sekarang. Karena peribahasanya udah berubah. Apa tuh? Malu bertanya sesat di jalan. Mau bertanya bayar duluan. Wah, Waduh. wah, kapitalisme at its finest, bro. Kapitalisme. Tapi kayak gitu, modal tuh penting memang. Karena gini loh menurut gue. Penting banget. Motivator itu walaupun mereka bilang, saya mulai usaha tuh 0 rupiah. Itu bohong. Dia dulu bekerja, kalau kerja bapaknya punya duit, bapaknya jual tanah, jual sawah supaya dia bisa jadi motivator. Mulut gua. Gak usah jauh-jauh. Gak usah jauh-jauh mah 0 rupiah. Yang subsidi bilang cicilan 0 rupiah aja juga nggak berjalan juga. Iya. Oh iya betul, ya kan. Itu apa kabarnya ya? Betul. Apa yang mau nyagup lagi nih gue lihat. Aduh. Tapi ya maksud gue emang terlalu utopis lah hal yang kayak gitu. Nggak apa namanya? Nggak semudah itu. Kita juga butuh modal juga mau gimana pun. Betul. Tapi sebenarnya bisa tahu 0 rupiah itu sebenarnya bisa. Gimana? Kalau lu punya networking yang bagus. Bagus. Yud, itu namanya jembatan yang dibangun oleh Bloron, Yud. Bukan oleh APBD, bukan. Emang tuh podcast tuh harus ditulis. Tahu nggak? Podcast tuh harus ditulis. Emang. Biar jelas. Ditulis. Kalau otaknya kagak jalan ribet. Gitu loh. Iya betul. Ini kan begini enak ya. Ya betul nggak ucapan gua teman-teman. Kita tuh harus punya networking yang bagus gitu. Baik, pertanyaannya. Networking itu untuk apa? Gimana? Ya, pertanyaan gue jadi sekarang networking itu emang untuk apa kan? Kalau anak-anak Gen Z nanya, emang networking butuh apa? Bahkan kita udah ada di sosial media. Sebenarnya sosial media itu penting, tapi kalau kita kan orang-orang lama gitu kan, jadi kita tuh perlu ngecangkruk, perlu ngerembuk, bro, perlu ngopi gitu kan. Dari obrolan tongkrongan kita bisa tahu, oh ternyata di tempat lu lagi ada lowongan, kayak gitu. Lebih ke karena, ini sih. Karena gini loh, walaupun job street ada, LinkedIn ada, terus apalagi sih website lowongan kerja, Glints ya, apa sih? Glints gitu ya. Walaupun ada zaman sekarang udah maju teknologi, semua ada di internet ya kan. Tapi kemungkinan lu bisa mendapatkan pekerjaan lebih besar itu dari tongkrongan. Iya sih. Karena kadang-kadang teman bilang, di tempat gua ada yang ini nih, lo pada mau ini nggak? Pada mau nyoba nggak? Atau habis nongkrong pulang besoknya tiba-tiba ada chat di grup kan, guys ada gue buka ini nih, mau nggak? Ya biasanya gitu tuh. Iya betul ya kan. Itu kalau soal pekerjaan, coba bayangkan ada bendera kuning kok enggak? 2024 masih kayak gitu loh kan. Enggak. Ya, coba bayangin kalau misalkan networkingnya untuk usaha gitu kan, lu pasti dapet itu kan, maksudnya di sana ada event apa gitu kan. Iya loh, itu betul loh. Betul. Kayak waktu ada acara camping agama gua gitu kan di Bogor gitu, itu ada satu booth dia fermentasi buah dan buah alami lah gitulah ya.
Jadi minumannya enak banget dan tanpa gula gitu. Enak banget minumannya. Dia tuh bisa promosi, masih bisa sampai booking booth itu di acaranya agama gua gitu, bisa sampai booking booth itu, dan itu karena hasil networking dia dengan hasil networking gitu, karena ada temennya ngasih tahu, nih ada acara gini, lu bisa nih untuk buka booth di sini untuk promosi gitu. Dan akhirnya orang jadi tahu, ada merek namanya, gue sebut aja ya, ada merek namanya Halia gitu. Dia ngasih, Halia bukan sih, aku cek dulu, aku salah lagi. Cek dulu, kita mempromosikan ini loh, merek teman lu, jadi kita harus, ya kan, harus benar. Kita saling membantu gitu kan. Ya benar, namanya Halia. IG-nya di halia.id ya, halia hanya 2.id. Nah itu. So guys, kalian yang perlu minuman-minuman segar tapi non gula, ya kan, bisa langsung dicek. Bagus. Nih tap in sendiri nih, kalau Nggak, ini kan sebagai raw ya kan, nanti kita bisa. Iya, kalau promosi merek tuh kita bisa. Ayo Gojek. Iya, lanjut ya. Itu jadi emang dari networking itu perlu banget gitu, dan kadang-kadang networking itu nggak cuma berlaku untuk ya kayak gitu aja gitu, yang dapat lu promosi tempat. Kadang networking itu bisa ngebantu lu untuk dapat tempat. Contoh dulu kita rekaman di Pondok Gede kan ya, itu kan hasil networking gitu loh. Itu literally gua 0 rupiah untuk bisa dapat tempat begitu tuh, kantornya NPC dulu tuh, itu 0 rupiah itu, nggak bayar apa-apa kecuali isi token listrik. Tapi ya emang bener-bener ini, karena gue sendiri pun ngalamin gitu loh, kayak gue di podcast yang survive sendiri sampai ngumpul sama Om Rani dan segala macam bla-bla-blanya, sampai ketemu Awe ngajakin gabung network terus segala macam, sampai kenal dulu pada, ya itu kalau bukan dari networking tuh apa gitu loh. Walaupun ya kasarnya nggak yang sukses banget, tapi paling nggak tahu kayak gini, lebih ke apa ya, wawasan lu biar nggak itu aja. Betul. Ya. Betul. Iya. Tapi gue menyambar tadi Yudi bilang, kalau bukan networking itu apa? Jawabannya takdir Allah. Betul. Itu benar sih. Cuma kan masalahnya takdir Allah itu juga dicari. Itu kenapa ada namanya tawakal. Ikhtiar dan tawakal. Duit tadi kan. Iya, betul. Berdoa dan berusaha gitu ya. Betul, dicari. Karena kalau kita ngomongin duit juga pun, intinya namanya kita punya duit, otomatis yang terakhir itu kita harus kaya kalau mau jadi sukses. Betul. Apalagi kalau mau itu ya kan, jadi pengusaha kaya muda ya kan. Orang tua lu at least harus kaya raya. Kan? Bener kan? Kalau ada anak muda kaya raya, terus bilang, saya mulai ini tanpa privilege, cek background-nya. Backingannya coba kita lihat. Betul. Backingannya kalau bukan orang, susah ngomongin nih gue ini, bukan orang yang bekerja dengan instansi, Om Deddy Cahyadi. Pokoknya cek backingannya. Makanya gue agak kesel sebenarnya waktu nggak kesel sih, gue emes nggak kesel, gue emes kayak, wah kalau saya mau hebat seperti Putri Tanjung, berarti memang saya harus punya orang tua yang kaya raya. Karena kan tagline dia kan, gue nggak tahu sih tagline, tapi dia sering banget ngomong kayak, lu kalau misal mau mulai usaha itu lu jangan takut untuk gagal berkali-kali. Betul, saya setuju, gue sangat setuju. Betul. Tapi kan jangan takut gagal kan, karena lu besok nggak bingung mau makan apa kan. Kita nih duit besar-besaran buat usaha, terus ngomong jangan takut gagal berkali-kali, habis duitnya. Kelar. Usaha apa? Angin. Orang udah gagal berkali-kali, orang gagal berkali-kali,
duitnya habis, utang sama bank, aset disita. Dia gagal berkali-kali, bapaknya turun gunung. Langsung turun. Apa sih, Nak? Kenapa ada apa? Iya. Enggak, Pak. Enak sekali. Ngomong-ngomong kenapa? Apa misalnya? Enggak, aku mau sendiri. Bapaknya nyari tahu. Oh, anak gue gagal. Dikasih duit mau langsung suntikan. Tapi kan lewat Betul, orang ya? lain, Man. Iya. Kan Lewat orang nah, lain. itu. Masih berkesinambungan sama aja networking. kan. Aduh, kejauhan sih itu sih, Man. Gue sih takut ya. Ada VAR nih masalahnya, Man. Zaman sekarang udah nggak zaman Inzaghi, Man. Ada VAR nih zaman sekarang nih. Udah muter perusahaan A, perusahaan B, nyampe ke dia, gitu. Kan itu disebutnya networking, Man. Iya, oh ya betul. Networking mana? Kalau komisarisnya sama. Oh, kan tadi kita bilang nyebutnya harus punya network ya. Berarti itu networking dong, iya kan? Iya, dengan mendirikan banyak perusahaan terus dia jadi komisarisnya kan. Betul. Iya kan. Iya. Aduh, gitu banget gue. Kan apalagi bisa jadi komisaris di usia muda itu lebih hebat lagi sih menurut gue sih. Ya berarti sukses banget dong. Sukses banget dong. Sukses banget ya kan. Udah bisa jadi umur 26, 27 udah bisa jadi komisaris di misal di mana ya? Di Pertamini misalkan gitu kan. Atau di mana ya? Atau di Migus gitu kan. Itu sudah sangat bagus itu. Terbaik. Karena networking. Networkingnya, dan modalnya ada kan, karena bapaknya kaya raya, modalnya ada. Sebetulnya itu saling berkesinambungan, Man, dari poin pertama sampai poin terakhir. Iya. Betul. Nah, karena tadi dia jadi komisaris, terus modalnya punya kan dari bapaknya, dan dia nggak perlu pelajarin tuh usahanya apa. Jadi orang kakaknya dapat duit, ditelepon tinggal turun. Pas dia turun, kamu urus ini ya, tinggal nunjuk orang. Iya. Betul, ya kan. Berarti itu nggak learning by doing dong. Enggak, Man. Nggak perlu, Yud. Ngapain? Yang penting kan ada staff sus. Sumpah, gue kasih tahu. Episode kemarin, gue nyensor setengah mati, asli. Setengah mati, setengah mati. Nyarinya gimana cara supaya rata gitu, supaya nggak ini. Ya Allah. Biar smooth ya. Nah, ini kan guyon. Iya, bercandanya kan. Ya kan, guyon aja. Staf khusus komisaris kan, maksudnya kan. Iya, betul. Ya, loh, di kantor kita kan ada staf susnya juga, Man. Gitu. Ya. Kan nggak tiap-tiap staf sus berhubungan sama apa gitu kan enggak. Oh, ya. Memang. Lagian juga kan berarti itu adalah contoh baik bagi untuk orang-orang yang sukses kan. Oh, ini dia udah sukses gitu loh. Udahlah, gue sedih ini banget. Betul. Jadi pusing gue nih. Jadi dia nggak perlu belajarin, dia nggak perlu belajar usahanya karena udah orang lain yang lurus kan. Dan dari situ, udah ada ahlinya. Ya kan? Iya. Dan dari situ jadi dia tidak bisa menemukan potensi dirinya gitu loh. Iya, jadi percontohan. Mau jadi apa? Nggak ada passionnya dia. Karena semua autopilot kan. Dan akhirnya berujung dia tidak sukses di usia muda karena begitu semua sudah diatur oleh yang maha 9 naga. Itu ada naga bonar, ada naga apa lagi tuh? Naga Dragon Ball. Naga Dragon Ball. Jalan banget nih kalau kayak gini. Naga Delila yang sekarang jadi vokalisnya ada band. Ya, naga terus. Oh, itu banyak deh naga-naga lain deh. Naga bonar kan gitu kan. Naga swalayan. Nagasaki. Ya, Nagasaki. Bom dong. Capek banget. Nah, jadi nggak tahu sebenarnya kita mau ini aja, mau kasih tahu kalian bahwa sukses di usia muda itu bisa aja kan? Bisa, sangat bisa kok. Sangat bisa. Kalau bapak lu kayak
Kan inti dari segala inti gitu loh. Betul. Aduh, gue nggak ngerti ini episode ini kerilis. Red flag nggak Tapi ya? itu kan enggak lah, itu kan pembahasan Enggak kita lah. itu masih general anjir, enggak spesifik. Iya, kan kita general aja gitu. Kan di Indonesia banyak kasusnya gitu kan. Iya. Iya, orang nabrak aja bisa lolos karena networking. Betul, gitu kan. Maksudnya kan nabrak gitu kan, nabrak jembatan gitu kan. Bisa nabrak orang. Aja. Iya, nabrak orang dengan duduk gitu, bawa sama bawa aja bisa punya hubungan baik kan gitu. Iya. Kan. Ada. Iya, ini ya gitulah. Sukses di usia muda tuh sukses di usia muda tuh tergantung dari lu nya gitu kan. Kalau lu ikutin tips kami bisa sukses, tapi kalau lu nggak ikutin tips kami ya nggak bisa sukses. Gitu. Itu aja udah pokoknya. Ya, sebenarnya bisa tapi susah. Ya, lebih lama. Perlu waktu gitu kan. Kalau kata Jerome Pauline, startnya tuh nggak sama semuanya. Iya betul. Ada yang startnya tuh nggak sama. Ya kan? Ada startnya udah setengah jalan, ada yang startnya masih 0, ada yang minus, ada yang startnya tidak. Mungkin dia bisa masuk start. Karena ya prosesnya masing-masing lah ya. Intinya sebetulnya sukses itu ada di mie sukses gitu. Aduh. Isi dua. Isi dua lagi bener lagi. Aduh. Tadinya gue mau nambahin sebenarnya. Udah apa cukup. Ada yang startnya, ada yang startnya, ada yang bahkan tidak masuk dari start. Terus ada yang tidak kepikiran bahwa dia akan masuk dari start. Oh, iya karena kan tiba-tiba kok pole position gitu. Iya, makasih. Padahal nggak ikut kualifikasi, nggak ikut Saturday practice, kok tiba-tiba startnya nomor 1 ya? Gitu. Ada di pole. Itu networking balik lagi. Dan keluarga kaya raya. Iya. Kan betul. Dari networking, dari hubungan orang kaya, punya modal itu buat ini yang kerja. Pas lah. Betul. Pas sekali. Begitu aja lingkaran setan. Betul ya. Ya. Aduh, capek gue tahu-tahu. Ya pokoknya itulah ya. Paling tips sih. Paling yang terakhir dari kita mau supaya kalian kalau sudah melakukan tips kami banyak-banyaklah berdoa gitu ya. Ya kan? Karena dengan berdoa dan berusaha bisa menjalankannya walau terasa berat gitu kan. Contoh, aduh, mulut gue. Kan dia sendiri yang bikin nambah tuh contoh ini. Yang bikin bahaya dia sendiri Yud. Tapi nyalain kita Yud kalau lagi sensor Yud. Bangke emang. Kan gue dikit. Ya udah nih contohnya seperti lihatlah betapa kekuatan doa dan usaha. Ada yang jadi ketua partai, ada yang jadi wakil presiden. Kan si anjing. Pengen gue tembak nih pakai revolver nih. Oke, kita sudahi dulu obrolan kita hari ini. Jangan lupa dengerin. Udah. Udah dengerin episode kali ini, jangan lupa buat dengerin episode lainnya dari Remi Podcast. Jangan lupa buat dengerin teman-teman kami ya. NPC Network gimana? Nggak tahu gimana. Nggak jelas juga kabarnya gimana. Jangan lupa ngasih subscribe dan juga like. Tuh, jangan lupa. Komennya jangan lupa. Komennya juga. Saweria tuh udah lama tuh Saweria. Oh iya betul. Di kolom komen, di kolom deskripsi. Deskripsi. Masa kalian udah sukses nggak kasih kita upeti gitu kan kayak wah betul kan kita juga pengen sukses gitu ya betul kamu ngelamar 10.000 gitu loh ya kalau bisa $10.000 iya $10 goblok lu tapi jangan deh gue takutnya kalau ada yang ngasih $10.000 ini money laundry serem juga
Iya, bener juga sih. Tapi kan biasanya money laundry-nya Bitcoin. Tutup mana yuk? Oh, abang Grab aja bisa dititipin narkoboy, masa money laundry nggak bisa lewat streamer? Anyway, thank you. Pendengar Republik Indonesia, jangan lupa buat dengan ADG, Hello Tendo, dan follow juga media-media sosialnya. Gikinot gimana? Gikinot di media sosial aja ya, nanti ketemu gimana ya, tergantung Yang Maha Kuasa lah gitu. Hanya Awe dan Tuhan yang tahu lah itu mau dibawa kemana. Jadi dengan kita, gue Norman Karel pamit undur diri. Mau mencari networking dan memperlebar networking? Aduh. Oke, gue Yudi mau memperbanyak duit, balik ke statement awal, doa usaha, ikhtiar dan tawakal. Dan gue Dion yang pengen jadi menteri. Aduh, simpel banget tapi males sih. Ya, gue pengen jadi menteri. Kenapa sih? Ya udah, sampai ketemu di Indonesia. Bye-bye guys. Bye-bye. Kan gue pengen majuin negara ya. Aduh, majuin negara ngutang Yon. Ya kan selama nggak sampai lebih dari 60% mah aman-aman aja.